Halo mami-mami Katolik, hari ini saya akan berkunjung ke rumah teman saya, Ivana, yang akan menjadi tamu mami Katolik kali ini. Ivana ini adalah seorang mami Katolik yang super amazing. Saya udah nguber-nguber dia nih sejak saya datang sebenarnya ya beberapa bulan yang lalu di sini karena dia begitu inspirational. Anaknya 4, sekarang dia lagi hamil anak kelima dan dia homeschooling anak-anaknya semua. Dia masih sempat masak, bikin kue. Aduh, kalau ngelihat Instagramnya aja bisa wow gitu ya, ngelihat makanan-makanan yang dia siapin buat anak-anaknya, snack-snack Indonesia, kue-kue, bahkan kue tart, kue ulang tahun dan sebagainya. Yuk kita sebentar lagi akan kenalan sama Ivana. Ini saya masih ada drive sekitar 1,5 jam dulu ya. So, see you later. Nah, supir juga udah siap. Halo Pak Supir. Halo mami-mami, aku sampai juga nih di rumahnya Ivana. Ivananya masih rapat nih, jadi aku masuk ke dalam rumahnya. Menarik banget, setiap sudut dari rumah ini menjeritkan kata-kata Katolik ya. Jadi luar biasa memang keluarga ini. Sebentar lagi kita akan ngobrol sama Ivana. Halo mami-mami Katolik, nama saya Ivana. Saya tinggal di US dari tahun 2002. Terus married di sini dan punya keluarga di sini. Tadi saya udah kasih sedikit introduction tentang Ivana ya. Dia mami yang sungguh-sungguh luar biasa, inspiratif banget ya. Saya beberapa menit aja di sini udah ngelihat dia kesana kemari ngurusin ini ngurusin itu. Tapi dia mau berbagi waktu dan berbagi cerita ya dengan kita semua untuk memberikan inspirasi kepada mami-mami semua. Yang pertama tadi saya mention ya, Ivana ini anaknya udah 4, masih kecil-kecil semua. Yang paling gede umur berapa, Van? 10. Yang paling kecil Umur 2. umur 2 dan sekarang Ivana lagi hamil nih anak kelima ya. Dan sadly di zaman yang sekarang saya kenal banyak pasangan-pasangan muda atau mungkin malah belum berpasangan. Jadi anak-anak remaja atau anak muda ya, orang muda Katolik yang takut loh punya anak. Kalau saya dulu nggak pernah takut sih punya anak, kepengen punya anak, tapi saya takut punya anak banyak. Itu termasuk saya nih ya, maksudnya udahlah punya anak cukup 2 saja ya kan. Ternyata anak saya dapat 3 ya udah bonus banget dari Tuhan. Tapi bahkan anak-anak muda sekarang takut untuk punya anak karena mereka kepengen karir mereka berhasil gitu ya, dan kayaknya anak itu dianggap sebagai penghalang gitu ya. Very sad karena Tuhan kayaknya kepengen kita untuk berkembang biak memenuhi bumi ya. Dan pengen tahu tuh Ivana gimana ya, kok bisa sepakat untuk berkeluarga dan punya anak banyak? Oke. Takut sih mungkin enggak, cuman khawatir tuh pasti. Kebanyakan orang di sini mikirnya gimana ntar sekolahnya, sekolah kan mahal gitu kan. Terus hidup juga mahal gitu di sini. Jadi ceritanya Ivana itu dulu cuman pengennya punya 2 anak. Pas lagi romonya nanyain gitu, kamu mau punya anak berapa? Aku langsung jawab 2 anak gitu, 2 anak saja cukup. Tapi terus Vincent ngeliat aku kaget, dia bilang katanya 2 anak. Kalau aku sih pengen whatever God wants to give, kata dia bilang kayak gitu. Artinya open to life. Kita berdua sama-sama kaget gitu kan. Terus Romonya bilang katanya, ini ada program namanya NFP, Natural Family Planning. Kita ikutin, tetap aja aku bilang no, 2 anak cukup. Terus udah punya 2 anak kan, punya Dominic, punya Claire, cowok sama cewek. Semakin yakin dong, pas gitu. Nah, ternyata si Vincent itu punya men's group. Men's groupnya ini tuh setiap hari Rebo ngumpul bareng, berdoa rosario. Dan tanpa sepengetahuan saya, dia bilang katanya, can you pray for my wife for openness to life? Ini aku nggak tahu sama sekali. Nah, satu kali mereka tuh ngajak ngumpul semua keluarganya, termasuk istri dan anak. Terus tiba-tiba istri-istri tuh pada datang ke aku. Oh, your name is Ivana, katanya, nama kamu Ivana ya, katanya. Oh, cuma mau kasih tahu, I've been praying for you, katanya. Aku berdoa buat kamu. Gak sakit gitu kan? Aku gak sakit, aku gak pernah nanya apa-apa gitu. Terus aku juga pengen nanya gitu kan, berdoa apa ya? Oh, katanya suami kamu si Vincent selalu berdoa untuk kamu itu tuh untuk
terbuka dengan kehidupan. yang whatever anak yang mau dikasih buat keluarga kita gitu. Terus aku bilang like, oh iya, tapi dalam hati, oh no, gak bakalan gitu. Yang hamil 9 bulan gue soalnya. Iya gitu. Terus prosesnya itu tuh nggak langsung gitu ya. Tapi terus I guess mereka terus berdoa. Dan ya kan kita selalu pernah tahu kan, doa itu bisa memindahkan gunung gitu. Terus 3 tahun itu tiba-tiba satu malam itu kayak ada perasaan gelisah. Bukan merasa bersalah, cuman merasa kayak openness to life kayaknya not bad. Ini setelah kamu punya anak 2 ya? Udah, setelah punya anak 2. Makanya dari anak kedua sampai anak ketiga itu jenjangnya rada jauh. Karena kita nggak pernah pakai kontrasepsi. Cuman kita memakai natural family planning itu sebagai kontrasepsi. Dan karena aku tahu tubuh aku gitu, jadinya kita bisa avoid gitu kan. Tapi setelah itu tuh, ya setelah 3 tahun tuh aku merasa kayak kayaknya aku pengen punya anak lagi. Pertama nggak ngerasa kalau misalnya itu tuh panggilan sebenarnya, dan itu tuh proses Tuhan itu merubah decision aku. Terus ya udah terjadilah si Bridget gitu. Anak ketiga. Tapi dari situ tuh aku tuh melihat anak itu bukan merupakan suatu beban, iya, bukan jadi kayak tanggung jawab aku semakin banyak gitu, tapi suatu kayak yang aku I enjoy it. Dan terjadilah anak keempat dan anak selanjutnya. Luar biasa ceritanya. Ya gitu. Betul. Openness to life ya, keterbukaan kepada hidup. Itu yang kadang-kadang orang nggak sadari. Bahkan banyak orang Katolik tuh yang nggak sadar konsep keterbukaan kepada hidup ini. Jadi benar kata Vincent, kita harus berdoa untuk mami-mami, pasangan-pasangan muda ya, dan harus suami istri sebenarnya didoakan supaya mereka punya keterbukaan kepada hidup. Betul. Terus Ivana juga memang nggak bekerja di luar ya, tapi kerjaan rumah tangga itu jauh lebih berat daripada kerjaan di kantor. Saya yakin banget nggak berhenti 24 jam ya kan. Dan Ivana juga homeschooling ya, homeschooling. Nah, homeschooling adalah konsep yang nggak terlalu familiar ya kalau di Indonesia. Nggak banyak orang yang homeschool anak-anaknya. Nah, saya pengen tahu tuh, Ivana, homeschooling itu benefitnya apa aja? Jadi bisa ceritain dikit nggak tentang homeschooling? Oke. Homeschooling kita berdua juga sepakat itu untuk nge-homeschool gitu, karena di sini tuh di United States itu tempatnya benar-benar liberal gitu kan, benar-benar kayak percaya ini percaya itu. Nah, alasan pertama itu karena kita itu nggak percaya sama beberapa konsep yang mereka itu ingin ajarkan di sekolah, apalagi di public school. Kita pengen memberikan fondasi yang benar-benar kuat buat anak-anak kita, terutama pas lagi masih kecil. Nah, itu satu, kita ingin memberikan fondasi yang kuat buat mereka sesuai dengan kepercayaan kita. Terus kita memilih homeschoolnya itu Catholic homeschool karena emang kita Katolik dan pengen mengajarkan dasar-dasar Katolik ini. Sedangkan kalau misalnya pergi ke public school, itu tuh mereka bener-bener gak boleh mengajarkan soal agama, gak boleh ngomongin soal Tuhan, gak boleh berdoa gitu. Jadi bener-bener mau belajar juga belajar hal-hal yang ya kalau misalnya history gitu ya world history gitu. Sedangkan aku pengen ngajarinnya itu Catholic history. Makanya ya kita beli Catholic curriculum dan kita juga register di Catholic curriculum ini. Kita dapetin buku-buku yang ada di belakang situ. Buku-bukunya lengkap gitu. Jadi udah kita ikutin aja gitu kurikulumnya itu. Dan setiap tahun kita juga dapat tes gitu. Tes-tesnya itu supaya anak-anak bisa naik kelas sama seperti sekolah biasa ya. Benar sama seperti sekolah biasa gitu. Jadi
Kalau di sini yang dipentingkan adalah matematika dan menulis atau apa sih namanya? Literacy. Ya, literacy. Ya, literacy. Banyak orang nggak ngerti ya tentang konsep homeschooling ini. Suami saya aja pas kita perjalanan ke sini kan lama ngobrol-ngobrol nih tentang Ivana. Ivana tuh hebat Han, dia tuh homeschooling. Terus ya suami saya bilang, kalau homeschooling anak-anaknya kagak bisa graduation dong gitu kan. Loh, ternyata homeschooling itu kurikulumnya jelas. Kamu beli bahkan mungkin lebih mahal dari public school ya. Kalau public school di sini gratis. Jadi kamu keluar uang lebih banyak justru beli kurikulum dari sekolah Katolik supaya kamu bisa dapetin apa yang kamu kepengenin buat anak-anak gitu. Betul, iya. Nggak semahal kalau misalnya pergi ke private school sebenarnya. Tapi nggak gratis juga kayak public school gitu. I see. Makanya saya lihat Ivana Instagramnya, nanti boleh share ya Instagram kamu ya sama teman-teman ya. Kalau ada hari besar, misalnya hari Santo Santa gitu ya, anak-anaknya tuh bisa pada dress up, ada kegiatan mewarna lah atau art and craft. Ya, luar biasa banget loh saya ngelihat ini. Iya. Sebisa mungkin sih saya ikutin. Kan kita setiap tahun dapat juga dari kalender dari gereja gitu kan. Nah, kalender di gereja itu juga kasih tahu gitu setiap harinya itu tuh kita bener-bener kan punya banyak sekali Santo Santa gitu. Jadi hampir setiap hari itu tuh selalu ada gitu. Kalau misalnya kita ikutin tuh selalu ada. Kita nggak selalu ngikutin setiap hari, pokoknya sebisanya. Ya harus prepare semalam sebelumnya biar besok pagiannya jalannya lebih smooth gitu. Iya. Wah, amazing banget. Oke, jadi tadi tentang homeschooling ya, kita dapat informasi jadi banyak nih dari Ivana. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang juga interested ya in homeschooling tapi nggak ngerti caranya. Kalau di Indonesia mungkin sedikit beda. Tapi ya anyway, kita udah tahu konsepnya. The next thing yang saya pengen tanya Ivana ya, dan saya tahu ini akan menjadikan inspirasi banyak buat mami-mami. Kamu tuh pasti capek banget ya, namanya ibu rumah tangga di Amerika itu lain banget deh sama ibu rumah tangga di Indonesia ya. Waktu anak-anak saya kecil, saya tuh ada pembantu, ada suster, ada supir. Kita bersyukur ya kan. Tapi di sini you are the suster, you are the supir, you are the pembantu ya kan. Dan you are also the mom ya kan. Jadi gimana tuh Van? Kamu pernah gak sih kayak ngerasa capek? Maksudnya anak-anak ini pengen aku jual aja, kasih orang aja. Aku dulu sering loh mau jual anakku. Gimana kamu caranya recharge gitu ya, supaya setiap pagi kamu bangun, oke, aku akan melewati hari ini dengan baik. Itu bisa gak kasih tips lah gitu? Oke. Well, aku ingat barusan pas lagi ya Mami Rita bilang, gimana ini aku ngelakuin ini sendirian gitu. Tapi sebenarnya aku ingat dulu pelajaran SD, dan ini the only pelajaran SD yang aku ingat. Gurunya itu satu pagi dia tuh bawa sapu lidi, terus gitu dia ambil satu sapu lidi gitu kan, terus gitu dia bilang katanya, aku mau bersihin ini ya ruangan katanya gitu, pakai satu sapu lidi gitu kan. Terus dia nanya gitu, gimana nih, apa bakalan bersih? Berapa lama ini bakalan bersihinnya? Terus kita jawabnya, oh lama banget. Terus gitu dia masukin lagi satu lidi itu jadi satu gempolan gede, itu dia nyapu gitu. Gimana menurut kalian? Nah itu tuh satu hal yang buat aku melekat. SD yang dibawa cuma itu doang. Life lesson tapi ya, Iya. bukan matematika, tapi something for life. Bener-bener itu gitu. Nah itu aku ajarkan buat mereka. Di sini nggak ada sapu lidi tapi ada sapu biasa gitu. Waktu itu aku ambil satu gitu. Aku bilang, gimana nih kalau misalnya mami bersihin ini meja sendirian pakai satu ini gitu. Terus aku coba, terus begitu aku bilang, gimana kalau misalnya begini. Terus melekat buat mereka gitu. Persambalisannya melekat buat mereka, terutama buat yang gede-gede. Iya mami kata ya, I'm going to help you. Kita tuh satu keluarga gitu. Aku tuh bukan cuman pembantu di sini. Aku tuh mami kalian. Dan aku selalu bilang, kalian pikir mami itu nggak kepengen duduk di meja, minum kopi, dengerin lagu gitu kan, enak, peaceful, meja bersih. Oh iya mau mami gitu kan. Terus habis gitu mami tuh juga kepengen duduk baca story instead of beres-beres terus. Dan kalau misalnya kalian kerjasama sama mami, itu tuh kerjaannya tuh lebih meringankan. Terus bis Tuhan mereka juga ngerti. Jadi sistem gotong royong di rumah tangga kamu ini berlaku banget ya? Berlaku, harus soalnya
ya kalau enggak bakalannya itu burn out tuh at the end of the day. Terus peran suami juga penting banget. Si Vincent tuh emang kerja dari pagi sampai sore, tapi setelah sore itu dia balik ke rumah ya jadi dad itu bukan cuman kayak story time gitu. Iya, coffee time. Iya. Dipijitin dong. No, gitu. no. Cucian numpuk. Silahkan melanjutkan pekerjaan. Iya, itu kerjaan part time Iya, kan. iya. Iya, jadi suami aku Vincent tuh juga bantuin. Emang dia nggak masak gitu. Emang itu paling nggak bisa dia tuh masak gitu kan. Cuman ya beres-beres rumah, terus masukin buku-buku ke tempatnya lagi. Terus kalau nighttime activities gitu dia semua yang lakuin. Dari gosokin gigi, gantiin baju, terus story time itu tuh aku emang minta buat si Vincent untuk bantuin. Tapi juga nggak setiap kali juga aku harus ingetin gitu. Jadi udah suatu apa ya? Rutinitas. Iya, jadi naik ke atas, kerjain stuff, nyiapin semuanya, terus nanti aku tinggal nidurin mereka gitu. Amazing ya. Keluarga itu bukan satu orang yang ngerjain, tapi ya sepasang suami istri. Bahkan di sini bisa melibatkan anak-anak yang udah besar gitu ya. Luar biasa banget ya. Nanti sekali-sekali kayaknya kita mesti interview si Vincent nih. Papi Katolik. Papi Katolik ya. Papi Katolik yang luar biasa menjadi inspirasi. Loh, ini lagi diomongin. Nunduk sedikit nih. Hai, ini si Papi Vincent yang luar biasa yang lagi di ngomongin ya, tapi mau menjadi inspirasi. Terima kasih ya istrinya dipinjam. Oh iya. Oke, kita tinggal satu ini terakhir deh ya. Habis itu Ivana repot banget. Anaknya dari tadi udah mondar-mandir nyari mami. Malah ada satu si Dominic tadi Ivana melongok gini soalnya Dominic bikin kertas tulisannya thank you mami for the casserole. Thank you for the casserole. Tuh. Mana tulisannya? Dia tahu maminya nggak bisa diganggu, terus dia tulis surat taruh di depan kita. Padahal dia tuh paling nggak suka nulis loh. Bela-belain iya, ya. iya. Dia respectful banget, nggak mau ganggu kita ya. So terakhir Devan, pesan-pesan apa yang kamu bisa kasih untuk teman-teman sejawat mami-mami? Oke. Pesannya itu percaya pada rencana Tuhan. Karena aku tuh senang banget sama di Yeremia 29. Bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana sukacita dan damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Jadi semua ini tuh aku sebenarnya ya semuanya awalnya juga pasrah, percaya bahwa Tuhan itu mempunyai masa depan yang indah buat aku. Dan banyak banget deh cerita-cerita yang bener-bener dari yang kayaknya aku khawatir gitu kan, yang dari pertama tadi aku ceritain aku khawatir gitu, tapi saat aku pasrah, saat aku surrender sama Tuhan itu tuh menunjukkan semua yang dia udah bilang gitu, tuh percaya sama aku. Jadi semuanya itu udah tiba-tiba plok gitu aja gitu loh. Ini nih tuh kan bener nih, itu kan bener gitu, nggak instan of course gitu kan, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang instan gitu kan, yang kita bisa setir kemana yang kita mau. Tapi saat kita pasrah, kita tuh bisa melihat, wah ternyata ini tuh rencana Tuhan. Rencananya nggak mulus dan nggak sesuai dengan yang kita mau. Cuman kayaknya buat aku ya, aku ngelihatnya itu kayak, oh wow, this is the best choice. Kayaknya yang rencana aku begini, tapi ternyata ini tuh yang sebenarnya aku mau. Jadi ya itu, percaya sama rencana Tuhan, bukan rencana kita. Amin. Aduh, ini semoga menjadi pelajaran buat kita semua ya. Buat saya juga, kalau ada temen yang cerita, buat saya sendiri itu menjadi suatu inspirasi baru, menjadi reminder untuk hidup sehari-hari, karena kita suka lupa untuk percaya sama Tuhan ya kan. Thank you banget Ivana. Sama-sama. Thank you for your time ya. Dan untuk mami-mami di Akhirnya sana, ya, akhirnya ketemu. Ini berbulan-bulan loh saya nguber-nguber Ivana ini karena rumahnya jauh, jadi agak susah mau ketemunya. Tapi finally saya percaya juga Tuhan mempertemukan kita nih ya, untuk menjadi berkat untuk mami-mami semua. Iya, semoga menjadi berkat, semoga ikutin ini Mami Katolik
Karena buat aku juga it's a blessing. Beneran it's a blessing pas lagi aku ngelihat, hah ini si Mami Rita bikin kayak beginian gitu. Kok nganggur ya? Yang soal sharing-sharingnya gitu, sharing-sharing mami-mami yang lain gitu, tuh bener-bener menjadi suatu pegangan juga buat aku gitu. Puji Iya. Tuhan ya, kita saling menguatkan. Kalau teman-teman punya cerita ya atau komen, silakan ya. Kita juga mau dengar cerita teman-teman semua. Thank you Mami Ivana, thank you Iya. teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu ya di video yang selanjutnya. Dadah.